Bab 032. Aku pulang dulu, iya, kata Davin sembari menatap Ayu dengan begitu dalam. Iya, Mas. Hati-hati jangan ngebut. Balas Ayu. Davin mengangguk lalu berbalik. Mas. Suara Ayu membuat Davin kembali menoleh. Kenapa? Salam dulu, jawab Ayu sambil mengambil tangan Davin lalu mencium punggung tangan suaminya itu Taksim. Davin langsung mengulum senyum. Keinginannya untuk mencium kening Ayu terasa meronta-tonta. Hanya saja ia belum berani untuk berbuat sejauh itu. Terlebih di sana ada keluarga Ayu yang masih memperhatikan. Assalamualaikum, kata Davin sembari melambaikan tangannya. Waalaikumsalam, jawab Ayu seraya berjalan menuju teras untuk mengantar kepergian suaminya itu. La pun ikut melambaikan tangan saat mobil yang dikendarai Davin mulai melaju meninggalkan halaman rumahnya. Kenapa jadi kayak suami istri beneran sih? Gumam Ayu sambil senyum-senyum sendiri. Sudah, Mbak, sudah. Orangnya sudah gak ada, goda Raya kala mendapatkan kakaknya itu masih tersenyum sendirian. Kamu apaan sih? Ayu melengos menahan malu karena ketahuan. Gak apa-apa kali, Mbak. Raya juga sudah besar. Sudah ngertilah kalau pasangan pengantin baru itu memang lagi cinta-cintanya, balas Raya dengan senyuman makin lebar. Sok tahu. Emang kamu ngerti apa itu cinta? Atau jangan-jangan sudah mulai pacaran ya? Tebak Ayu dengan membuka matanya lebar-lebar. Mana ada. Raya mah gak pernah pacaran, elak Raya cepat. Bagus. Fokus dulu sama pendidikan ya. Mbak akan usahakan agar kamu bisa kuliah. Biar jadi orang sukses. 111. Timpal Ayu dengan raut wajah mulai serius. Kalau gak mampu gak perlu dipaksakan, Mbak. Raya gak kuliah juga gak masalah kok. Kan bisa langsung cari kerja. Bantuin Mbak De biar bisa sekolahkan Aldi, timpal Raya dengan wajah sumringah. Namun tetap saja dalam sorot matanya terdapat kesedihan. Hidup itu terkadang lucu ya. Giliran ada yang pengen benar-benar kuliah, ada saja kendalanya. Giliran yang sudah bisa kuliah, malah menyia-nyiakannya, tukas Ayu pelan diakhiri helaan napas panjang. Ayu merasa prihatin pada Riri yang sudah kuliah 2 tahun lamanya tapi malah akan berhenti karena hamil. Padahal, sang ayah sudah berjuang untuk selalu menyediakan biaya kuliah Riri meski anak kandung sendiri yang dikorbankan. Kasian bapak. Pasti kecewa, lirik Ayu pilu. Sementara di jalanan, mobil Davin sedang melesat kencang menuju RS. Beruntung dia hanya sendirian di dalam mobil hingga tak ada yang protes dengan kecepatan yang dijalankannya itu. Andai bersama Ayu, dia pasti sudah ngomel panjang kali lebar, gumam Davin mengulum senyum. Cek, baru pisah sejam doang sudah ingat aja. Lanjut Davin yang senyumnya kian lebar. Merasa jaraknya sudah semakin dekat menuju RS, Davin kian menancap gas. Ia tak sabar untuk segera bertemu dengan sang kakek. Sampai di parkiran RS, Davin langsung turun. Kaki jangkungnya mengayun cepat menapaki koridor RS dengan perasaan tak menentu. Bahagia, haru, bingung, bercampur menjadi satu. Jika kakeknya itu sudah sadar dan kembali pulih, itu artinya Davin harus kembali ke rumah orang tuanya. Rumah yang kini ditempati sang ayah dan istri barunya. Apa yang harus aku katakan pada kakek? Gumam Davin kebingungan. Pasalnya, sampai saat ini, kakeknya Davin memang belum mengetahui perihal pernikahan menantunya itu dengan sahabat sang putri.
Semua orang yang mengetahui pertanyaan itu menutup-nutupinya demi kesehatan Pak Damar. Namun saat putrinya yang tak lain Ibu Davin meninggal, Pak Damar pun tak mampu menanggung kesedihan karena ditinggalkan oleh putri satu-satunya itu. Hingga akhirnya ia jatuh koma cukup lama. Apalagi jika sampai dia mengetahui jika sang putri telah disakiti di akhir-akhir masa hidupnya. Entah akan sehancur apa perasaan Pak Damar sebagai seorang ayah. Biar aku pikirkan nanti, gumam Davin lagi saat hampir sampai di depan kamar kakeknya. Bos. Seperti biasa, penjaga ruangan Pak Damar menyapa Davin hormat. Davin hanya mengangguk lalu memutar kenop pintu hingga terbuka. Matanya langsung menghangat haru saat mendapati mata kakeknya yang berbulan-bulan ini tertutup kini sudah terbuka lagi. Apalagi kini sepasang mata sayu itu langsung mengarah pada dirinya. Kakek. Davin langsung menghambur memeluk tubuh ringkih yang masih dipasangi beberapa alat medis di badannya. Saya keluar, bos. Ricky yang sejak tadi menemani majikannya itu menepuk pundak Davin pelan. Ia ingin 112. Membiarkan sepasang cucu dan kakek itu untuk melepaskan kerinduan satu sama lain. Alhamdulillah, Kek. Kakek akhirnya sadar juga, tutur Davin dengan suara bergetar. Matanya sudah dipenuhi kaca-kaca yang lama-kelamaan berubah menjadi lelehan air mata yang mengaliri pipinya. Laki-laki sepuh yang ketampanannya masih terlihat di usianya yang sudah tua itu tersenyum tipis. Sebelah tangan terangkat lalu mengelus kepala Davin lembut. Membuat air mata Davin turun kian deras. Davin, cucu kakek, ucap Pak Damar begitu lirih bahkan hanya serupa bisikan. Meski begitu, sudah membuat Davin merasa bahagia saking lamanya ia tak mendengar suara sang kakek. Iya, Kek. Ini Davin. Davin di sini temenin kakek, balas Davin kian pilu. Selamat sore Pak Davin, sapa dokter yang baru memasuki ruangan Pak Damar. Membuat Davin lekas mengusap kedua sudut matanya. Selamat, ya. Akhirnya kakek Anda sudah siuman. Tapi, untuk sementara jangan banyak diajak bicara dulu. Kondisinya masih lemah. Dan mungkin juga beliau butuh waktu untuk mengumpulkan kepingan demi kepentingan masa lalunya, lanjut dokter tersebut setelah memeriksa kondisi Pak Damar. Baik, dok. Tapi kalau boleh tahu, kira-kira berapa lama kakek saya bisa benar-benar pulih sampai bisa dibawa pulang? Tanya Davin penuh pengharapan. Semoga secepatnya, ya, Pak Davin. Bahkan kalau perkembangan kondisinya bagus, minggu ini semoga bisa segera dibawa pulang. Rawat jalan saja dari rumah, jawab dokter itu sebelum pamit undur diri. Davin sempat terdiam. La masih memiliki waktu untuk memikirkan akan membawa kakeknya kemana dan tinggal di mana. Sepertinya aku juga harus pelan-pelan memberitahu Ayu tentang diriku. Tak mungkin aku lebih lama lagi menyembunyikan semua ini. Apalagi sekarang ada kakek yang harus aku perhatikan dan temani setiap hari sampai benar-benar keluar dari RS ini, batin Davin menimbang-nimbang. Di rumah Ayu, malam ini terasa lebih sepi. Setelah makan malam, penghuninya memilih untuk masuk ke kamar masing-masing. Terlebih Bu Rati. Wanita parubaya itu seolah khawatir jika ada di antara keluarganya yang membahas tentang kehamilan Riri di depan Pak Lukman. Bu Rati memang belum membicarakan apa-apa. Meski mulutnya begitu tajam dan pedas, dalam hatinya ia tetap takut andai suaminya itu menarah besar saat mengetahui kehamilan Riri. Tumben cepat-cepat tidur, Bu? Tanya Pak Lukman pada Bu Rati.
Iya, Pak. Kepala ibu pusing, aku Bu Ratih yang sudah berbaring. Sudah minum obat? Tanya sang suami lagi. Gak perlu. Dibawa istirahat juga nanti baikan, jawab Bu Ratih. Ya sudah. Ibu istirahat saja kalau gitu. Bapak keluar dulu temui anak-anak, timpal Pak Lukman bersiap keluar kamar. 113. Jangan, Pak, cegah Bu Ratih cepat. Mending Bapak tolong pijitin Ibu biar baikan, lanjut Bu Ratih. Pak Lukman pun pasrah. Ia lalu duduk di tepian tempat tidur dan bersiap memijit Bu Ratih. Sementara di tengah rumah, Ayu dan kedua adiknya sedang berkumpul sembari menonton TV. Gimana ulangannya, Dik? Lancar? Tanya Ayu pada si bungsu. Lancar, Mbak, jawab Aldi singkat. Syukurlah. Semoga nilainya bagus, iya. Timpal Ayu. Oh, iya. Besok kalian ikut Mbak ke kota, ya? Nginap di sana barang 2-3 hari. Biar gak mumet di sini terus, lanjut Ayu. Ia merasa kasihan pada kedua adiknya yang jarang sekali bepergian padahal suasana rumah seringnya membuat tidak nyaman. Iya, Mbak, mau. Hitung-hitung refresh kepala setelah ulangan seminggu, balas Aldi antusias. Ayu mengangguk sembari tersenyum. Mbak, kalau boleh tahu, Kak Davin itu sebenarnya kerja apa? Tanya Raya penasaran. Ayu menggendikan bahu pelan. Mbak juga gak tahu. Loh, kok bisa sih gak tahu? Bahkan istrinya. Sebelum memutuskan menikah juga pasti sudah tahu kan seluk-beluk dirinya, timpal Raya merasa aneh. Kalau menurut Raya sih, dia itu seperti orang kaya. Mana mungkin coba kalau bukan orang kaya, mudah banget tiap ngeluarin uang. Gak perhitungan pula, lanjutnya lagi. Ayu hanya terdiam. Ia bingung harus menanggapi apa karena ia sendiri pun masih belum mengenal seluruhnya kehidupan Davin sebelum bersama dirinya. Sementara di RS, Davin masih setia mendampingi kakeknya. Meski belum banyak pembicaraan terjadi antara keduanya karena kakeknya masih harus banyak istirahat. Vin. Dengan suara lirih, Pak Damar memanggil sang cucu yang baru selesai mendirikan salat Isya. Davin bergegas mendekat dan duduk di samping sang kakek. Iya, Kek. Kakek sudah bangun. Balas Davin begitu lembut. Papamu kemana? Kenapa dia belum ke sini? Kamu sudah kasih tahu dia kalau kakek sudah sadar, kan? Tanya Pak Damar begitu pelan. Davin langsung tercenung kebingungan. Entah apa yang harus dikatakan pada kakeknya itu. Karena sejak insiden penam 4 dirinya oleh sang ayah, dia belum pernah berkomunikasi lagi. Davin enteng dengan kehidupan barunya yang seperti berandalan sedangkan sang ayah pun seolah anteng dengan keluarga barunya. Istri baru dan anak tiri. 114. Davin sempat terdiam sejenak. Setelahnya, ia melengkungkan sebuah senyuman manis untuk sang kakek. Papa kebetulan lagi di luar kota, Kek. Jadi belum bisa ke sini. Nanti kalau sudah kembali dari luar kota, pasti langsung ke sini nemuin kakek, jawab Davin akhirnya. Maaf, Kek. Terpaksa Davin berbohong. Davin tak ingin kondisi kakek kembali drop setelah terbaring sekian lama, lanjut Davin dalam hatinya. Pak Damar tersenyum tipis. Syukurlah. Tapi kalian baik-baik saja kan selama ini? Bagaimana keadaan papamu?
Dia pasti sama terpuruknya seperti kakek setelah ditinggal mamamu, timpal Pak Damar dengan kesedihan yang kembali menggelayut kala teringat sang putri tercinta yang sudah tiada. Papa, baik, Kek. Papa semakin menyibukkan dirinya dengan bekerja setelah mama meninggal, aku Davin lagi-lagi dengan kebohongan. Kakek sudah duga itu. Apa yang dilakukan papamu itu semata-mata untuk mengurangi kesedihan yang dirasakannya. Soalnya dulu kakek juga sama waktu ditinggal nenekmu pergi, timpal Pak Damar dengan sorot mata kian sayu. Davin hanya tersenyum tipis menanggapi. Sungguh apa yang dikatakan kakeknya itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang sesungguhnya. Karena di mata Davin, sang papa tak sebaik dugaan kakeknya. Papa dan kakek sama sekali tak sama. Jika kakek adalah orang yang setia membersamai nenek sampai embusan napas terakhirnya, berbeda dengan papa. Bahkan saat mama masih ada pun, papa sudah mengkhianatinya. Sementara kakek, tetap menjaga kesetiaan itu sampai bertahun-tahun lamanya hidup dalam kesendirian. Tak pernah ada yang menggantikan posisi nenek di hati kakek, batin Davin antara bangga tapi juga pilu. Jika kebanyakan anak akan mengatakan jika ayahnya adalah panutan dirinya, maka beda halnya dengan Davin. Baginya, kakeknya adalah panutan terbaik dalam kehidupannya. Kerja kerasnya, kesetiaannya, kerendahan hatinya, semua ada pada sosok sang kakek. Kakek istirahat lagi, ya. Kata dokter, kakek gak boleh terlalu banyak berkomunikasi dulu. Kondisi kakek masih lemah, ujar Davin lembut. La membenarkan letak selimut yang sedikit tersingkap. Sudah terlalu lama kakek beristirahat, Vin. Kakek rasanya sudah sangat rindu menatap langit di luar sana. Merasakan hembusan angin, atau mendengar rintik hujan, timpal Pak Damar dengan tatapan nanar. Sebentar lagi ya, Kek. Kakek yang sabar. Kalau kondisi kakek sudah pulih, Davin pasti akan bawa kakek jalan-jalan keluar, balas Davin. Kakek juga kangen rumah, Vin. Kakek ingin segera pulang dan mengenang kembali semua kenangan bersama nenekmu dan mamamu, ujar Pak Damar lagi. Davin sempat terdiam. Iya, Kek. Setelah kakek benar-benar pulih, kita akan langsung pulang ke rumah, jawabnya tanpa keraguan. Jika sebelumnya Davin sempat bingung akan membawa kakeknya tinggal di mana, sekarang dia sudah. 115. Menemukan jawabannya. Davin akan membawa kakeknya pulang ke rumahnya sendiri. Rumah yang dibangun dengan usaha dan jerih payahnya dulu. Rumah yang juga ditinggali Davin sejak ia lahir sampai dewasa. Dan kini, rumah itu dikuasai oleh sang ayah bersama keluarga barunya. Ya sudah, kakek sekarang istirahat ya. Biar cepat pulih dan bisa cepat-cepat pulang, tutur Davin lagi. Ia bangun dari duduknya dan sedikit menjauh dari ranjang. Membiarkan sang kakek untuk kembali terlelap. Sementara Davin sendiri langsung merebahkan badannya di sofa panjang. Matanya menatap lurus pada langit-langit ruangan. Tiba-tiba saja ia teringat kembali peristiwa saat dirinya sedang berada di RS seminggu yang lalu. Di mana dia tidur dengan posisi selimut yang menutupi seluruh tubuhnya hingga Ayu mengira jika dirinya meninggal. Davin masih teringat jelas bagaimana suara tangisan Ayu yang takut kehilangan dirinya. Mengingat hal itu, membuat Davin tiba-tiba senyum-senyum sendiri. Ayu, Ayu. Kamu polos banget sih. Gumamnya dengan senyuman kian mengembang. Kan, jadi rindu lagi. Padahal setiap malam kita tidur bersama. Tapi malam ini, kita tidur terpisah, gumam Davin lagi.
Sejujurnya, dari awal-awal Ayu tinggal di kamar kosan sebelahnya, Davin sudah sering memperhatikan gadis itu. Wanita sederhana yang kesehariannya selalu sama setiap harinya. Disibukkan bekerja dan hampir tak pernah nimbrung masalah lainnya. Termasuk kumpul-kumpul bersama ibu-ibu penghuni kosan lain sambil makan rujak sekaligus bergosip. Meski begitu, Ayu tetaplah terlihat ramah pada siapapun. Termasuk pada Davin yang sering nongkrong di teras sendirian. Ayu seringkali menyapa dirinya meski cuma tersenyum atau menganggukkan kepalanya pelan.